Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal KSNK Ekonomi tahun 2020 tingkat kabupaten kota. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini bisa lebih berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semuanya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Namun juga perlu disampaikan jika nanti dalam pembahasan atau mungkin dalam materi yang disampaikan ada miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semuanya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kita langsung saja ke pembahasan soal selanjutnya. Soal nomor 21. Pernyataan yang tidak termasuk dalam wilayah kajian ekonomi mikro adalah: A. Harga daging sapi menurun 5%. B. Laba Astra internasional meningkat 7%. C. Output domestik real meningkat 3%. D. Harga komputer pribadi menurun tahun lalu. E. Produktivitas pekerja baja meningkat sebesar 1% tahun yang lalu. Jadi di soal nomor 21 ini berkaitan dengan kajian yang dibahas dalam ekonomi mikro. Dan yang tidaknya yang mana? Harga daging. Kalau untuk berbicara daging, ini kajiannya adalah ilmu ekonomi mikro. Berarti ini benar. Laba Astra. Laba itu juga bagian dari pihak laba, karena sifatnya di sini adalah laba Astra internasional, berarti satu perusahaan, berarti kajian dari ekonomi mikro. Kemudian output domestik ya, atau bahasa lainnya adalah pendapatan nasional. Kalau berbicara pendapatan nasional, ini kajiannya sudah ilmu ekonomi makro ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Yang D, harga komputer. Berarti ini lagi ke mikro kembali. Kemudian produktivitas pekerja, ini juga bagian dari ekonomi mikro. Maka soal nomor 21 yang tidak termasuk dalam wilayah kajian ekonomi mikro adalah yang C, yaitu output domestik atau pendapatan domestik atau pendapatan nasional. Soal nomor 22. Katakanlah bahwa penawaran awal untuk minyak goreng adalah kurva berlabel S, dan penawaran dan kurva permintaan untuk minyak goreng tersebut adalah kurva berlabel D. Jika kurva penawaran bergeser dari S ke S1 dan kurva permintaan masih tidak berubah, maka pada keseimbangan baru dapat disimpulkan bahwa, jadi di soal nomor 22 ini kita akan gambarkan dulu ya. Ini Q, ini P. Ini kurva demand atau kurva permintaannya. Dan ini kurva supply atau S. Ya, katanya di sini kurva penawaran bergeser dari S ke S1. Karena di soal tidak dijelaskan bergesernya kemana, apakah bergeser ke kanan bawah atau bergeser ke kiri atas, kita nggak tahu ya. Jadi kita coba dulu buat dua-duanya misalnya. Oke, sekarang kita anggap dulu bergesernya ke kanan bawah dari S ke S1 ya. Nah, sebelumnya ini adalah keseimbangan pada posisi awal. Ini harga barang yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Ini jumlah barang yang disepakati oleh penjual dengan pembeli. Kemudian S-nya bergeser dari S ke S1. Berarti jumlah penawarannya meningkat. Ya, kita buktikan Q-nya meningkat dari Q1 menjadi Q2 misalnya. Kemudian jumlah barang yang diminta ataupun yang harganya, kemudian harganya menurun dari P menjadi P2 misalnya. Nah, kalau dia bergeser dari S ke S1 atau dengan bergeser ke kanan bawah, berarti kita bisa simpulkan harganya turun dan jumlah barang diminta adalah bertambah. Sedangkan kalau dia bergeser ke S2 misalnya atau bergeser ke kiri atas, kalau bergeser ke kiri atas maka titik keseimbangan baru juga terjadi. P-nya menjadi naik, anggaplah di sini P0 misalnya, menjadi P0, harganya naik, jumlah barang yang diperjualbelikan menjadi berkurang, menjadi Q0 misalnya. Jadi karena di soal tidak dijelaskan, berarti kemungkinan ada dua jawaban
di dalam soal ini. Kita baca dulu. Yang A, penawaran berkurang. Bisa, penawaran berkurang. Bisa. Kemudian kuantitas yang diminta menurun. Nah, ini benar. Ya. Jadi kalau dia bergeser ke kiri atas, jumlah barang yang ditawarkan itu berkurang dan jumlah harganya menjadi naik. Ya, penawaran ini berkurang kalau bergeser ke kiri atas, jadi penawarannya berkurang, kemudian kuantitasnya menjadi berkurang. Ini benar. Kemudian yang B, penawaran meningkat. Berarti bergesernya ke S1. Kuantitas yang diminta menurun. Nah, kuantitasnya dari Q1 menjadi Q2 naik ya, bukan menurun. Berarti yang B salah. C, harga menurun ya, harga seimbangnya menurun misalnya ya, dan kuantitas yang diminta tidak berubah. Jadi ini salah juga ya. Oke. Yang D, penawaran meningkat. Ya, bergeser dari S ke S1. Dan kuantitas yang diminta juga meningkat. Q-nya menjadi Q2. Ini benar. Berarti yang D juga benar. Yang E, permintaan meningkat. Dalam soal tadi permintaan di sini katanya tidak berubah ya. Berarti yang E salah. Oke, teman-teman semuanya. Jadi bisa kita simpulkan di sini bahwa berdasarkan soal ini karena tidak disampaikan perubahan penawaran itu bergeser kemana, maka jawaban yang A benar, jawaban D juga benar. Cuman yang dikunci yang dibuat adalah yang B. Berarti maksud penulis di sini adalah penawaran itu bergeser ke kanan bawah. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut. Itu soal nomor 22. Next, soal nomor 23. Pada saat Sil C belum memiliki pekerjaan, ia harus mengeluarkan uang sebesar 3 juta untuk memenuhi kebutuhannya selama 1 bulan. Setelah Sil C bekerja dan memperoleh penghasilan sebesar Rp 8 juta, ia dapat menabung sebesar 500.000. Berdasarkan data tersebut, maka fungsi konsumsi Sil C dapat dinyatakan dengan bla 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 bla. Oke. Soal nomor 23 ini kita coba buat di sini dulu. Kita ketahui dulu pada saat Sil C belum ada pekerjaan ya, berarti pendapatannya atau Y-nya dikatakan 0 ya. Kemudian pada saat Y pendapatannya 0-nya, atau kita buatlah di sini misalnya Y1 ya. Pada saat itu konsumsinya tetap ada ya, itu sebesar 3 juta, berarti C1-nya sebesar 3 juta. Oke. Nah, lanjut pada saat dia bekerja dengan penghasilan 8 juta, berarti Y2-nya sebesar 8 juta. 8 juta, maka saat itu dia bisa menabung 500.000, berarti S-nya sama dengan 500.000. Maka C2-nya kalau kita begitu kita simpulkan di sini untuk mencari C, berarti C itu sama dengan pendapatan dikurangi dengan tabungan. Berarti 8 juta dikurangi 500 dapat 7.500.000. Nah, kita ingat rumus fungsi C di mana Y kurang Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan C dikurangi C1 per C2 dikurangi C1. Oke, kita pindahkan ke sebelah. Berarti Y kurang Y1-nya nilainya 0, berarti 0 per Y2-nya 8 juta. 8 juta sama dengan C dikurangi C1-nya 3 juta per C2. C2-nya sebanyak 7.500.000 ya. 7.500.000 dikurangi 3 juta. Oke. Berarti kita buat turunkan kembali Y dikurangi 0, berarti Y saja ya. Kita coret Y saja, Y per 8 juta. Oke, sama dengan C dikurangi 3 juta per
7 juta dikurangi 7.500 dikurangi 3 juta dapat 4.500.000. Nah, untuk yang ini ya, 0 yang 4.500.000 dengan 8 juta ini kita bisa sederhanakan. Kita coret 5 nolnya, ini kita coret juga 5. Oke. Sekarang kita kalikan, berarti di sini 45 dikali Y, jadi dapat di sini 45 Y. Maaf, ini 45 ya. 45 Y sama dengan 80 dikali C dapat 80 C dikurang 8 kali 3 24, jadi menjadi 240 ya, 240 juta. Oke. Ini 240 juta. Karena yang ditanya di depan adalah fungsi C, berarti kita buatkan di sini 80C sama dengan 45Y ya, ditambah 240 juta. Oke. Nah, kita sederhanakan, maka C didapatkan di sini adalah 45Y ditambah 240 juta dibagi 80. Maka kita dapatkan 45 80 itu 0,56Y ditambah 240 dibagi 4 dapat 3 ya, 3 juta. Maka C-nya adalah, maka fungsi C-nya, C sama dengan 0,56Y ditambah 3 juta. Maka nomor 23 ini jawabannya adalah yang C. Nah, atau teman-teman bisa juga menghitung bahwa kita ketahui bahwa fungsi C itu sama dengan A ditambah B Y. A ditambah B Y. A ini disebut juga dengan konstanta atau disebut juga konsumsi otonom. Apa itu konsumsi otonom? Konsumsi otonom itu adalah konsumsi yang kita dapatkan pada saat Y kita 0. Ya, atau dengan bahasa lain, konsumsi yang kita keluarkan saat pendapatan kita tidak ada ya. Berarti kalau kita lihat di sini di soal nomor 23 ini, pada saat si C belum memiliki pekerjaan ya, pada saat si C belum memiliki pekerjaan berarti dia belum menghasilkan pendapatan. Maka ia akan mengeluarkan uang sebesar 3 juta untuk memenuhi kebutuhannya. Berarti yang 3 juta ini adalah yang A-nya, jadi A-nya sebanyak 3 juta. Oke. Sekarang yang perlu kita cari itu adalah yang B ya. B itu sama dengan MPC, di mana MPC ini kita dapatkan dari delta C per delta Y. Berarti yang 7 juta 0 ke 7.500.000 berarti inilah yang disebut sebagai delta C ya. Berarti konsumsi yang dikeluarkan oleh si C adalah sebanyak 3 juta. Berarti ini C satunya. Kemudian saat dia penghasilannya 8 juta, dia bisa menabung 500, berarti konsumsinya sebanyak 7.500.000. Maka selisih 3 juta ke 7.500.000 atau dengan bahasa lain yang 4.500.000 inilah yang dianggap sebagai delta C. 4.500.000. Nah, untuk delta Y berarti dari 0 pendapatannya 0 ke 8 juta, berarti selisihnya adalah 8 juta. Oke, maka kita dapatkan di sini ini coret. Ini coret. Maka nilainya 45 bagi 80 adalah 0,56. Maka kita dapatkan di sini nilai C sama dengan konstantanya adalah sebanyak 3 juta ditambah B-nya atau MPC-nya sebanyak 0,56 Y. Maka jawabannya juga yang C. Jadi teman-teman bisa pilih yang caranya bagaimana. Oke, untuk nomor 23 jawabannya yang C. Soal nomor 24. Perhatikan pernyataan berikut ini.
Satu, perusahaan yang menggunakan teknologi maju lebih suka menggunakan tenaga muda yang kreatif. Dua, jika perusahaan itu tetap menggunakan tenaga yang tua, maka profitnya tidak akan maksimum. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan yang benar antara kedua pernyataan tersebut adalah. Oke, jadi kita lihat ini pernyataan satu benar atau salah, pernyataan dua benar atau salah gitu ya. Nah, yang satu, perusahaan yang menggunakan teknologi maju yang tinggi lebih suka menggunakan tenaga muda yang kreatif. Ya, benar. Kenapa begitu? Karena biasanya teknologi maju itu lebih banyak dan lebih dikuasai oleh generasi muda ya. Karena istilahnya kan daya tangkap untuk generasi muda itu karena masih muda berarti lebih cepat begitu. Berarti benar. Yang dua, jika perusahaan itu tetap menggunakan tenaga yang tua, maka profit tidak akan maksimum. Ya, mungkin di sini sedikit bermasalah begitu ya. Bukan berarti dengan menggunakan tenaga yang tua lalu dia akan rugi atau mungkin labanya sedikit, tidak juga begitu ya. Cuman konteksnya di sini bahwa perkembangan teknologi baru itu lebih banyak dikuasai atau lebih banyak penguasaan itu pada generasi muda begitu ya. Makanya perusahaan lebih menggunakan tenaga muda. Bukan berarti tenaga tua itu kalau menggunakan teknologi baru labanya sedikit, enggak gitu ya. Maka pernyataan di sini nomor 2 itu salah. Oke. Maka pernyataan satu benar, pernyataan dua salah, maka jawabannya adalah yang C. Oke, itu dulu teman-teman pertemuan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.